Ya Mirsa, masih di program Apa Kabar Indonesia Pagi langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senen. Dan sebelum kita lanjutkan bincang-bincang kita bersama pengamat sepak bola, kayaknya kurang lengkap kalau kita tidak tanyakan pada pagi hari ini kepada fans Timnas Indonesia yang sedang olahraga pagi di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada pagi hari ini. Halo, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Dengan siapa Pak? Lutfi. Lutfi. Ya. Pak lagi olahraga nih Pak ya? Betul, lagi olahraga. Pak, bagaimana Pak melihat malam nanti Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi? Bagaimana melihat peluang Timnas Indonesia sendiri untuk meraih kemenangan di kandang sendiri? Ya, kalau bicara peluang sih, peluang pasti ada ya. Tapi kalau menurut saya, ini pertandingan yang sangat menentukan untuk membuka harapan Indonesia bisa tetap berbicara untuk bisa ikut ke Piala Dunia atau minimal putaran ke berikutnya nanti ya, peringkat 4. Jadi melawan Saudi Arabia ini kalau menurut saya tiada kata lain kita harus mengambil 3 poin. Ya, karena dengan harapan yang paling memungkinkan kalau menurut saya lawan Saudi Arabia, kemudian nanti kita lawan Bahrain dan lawan Cina. Selanjutnya kalau untuk kita berharap nanti mungkin lawan Australia, kita di away, kemudian lawan Jepang juga away, kayaknya kalau untuk dapetin 3 poin agak berat. Paling maksimal kalau menurut saya nantinya menghadapi Australia itu ya paling kita bisa tahan draw aja udah bagus di sana. Begitu. Jadi prediksi skor nanti malam gimana nih Pak? Prediksi skor, saya belum bisa memprediksi, nggak bisa memprediksi, tapi lebih kepada harapan ya. Semoga dengan melihat pertandingan waktu away dulu lawan Saudi, sebetulnya waktu itu kita juga ada kesempatan untuk menang ya. Kalau menurut saya malam ini kita lebih ke arah harapan bisa menang 1-0 ataupun 2-1 itu udah bagus banget. Oke. Mas, mungkin selamat pagi Mas. Dengan siapa Mas? Komentarnya sedikit Mas dengan tentang peluang Indonesia sendiri malam nanti menghadapi Arab Saudi. Untuk peluang sebetulnya kita di sini harapan kita semua supaya Timnas Indonesia bisa bermain maksimal sehingga bisa mendapatkan skor yang terbaik karena memang mungkin untuk selanjutnya kan agak berat. Jadi mungkin dengan malam ini harapan kita mungkin sebagai warga Indonesia bisa bermain dengan maksimal sehingga bisa menghasilkan skor yang terbaik seperti itu. Oke, baik. Semoga dukungan dan doa bisa membakar dan memotivasi pemain kita untuk bisa meraih hasil maksimal pada Amin. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya, sekarang kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang kita bersama pengamat sepak bola Bung Roni Pangemanan. Bang, ya. Mungkin bagaimana kita melihat ini STY ini selalu memberikan kejutan di setiap menurunkan starting line up-nya. Ya. Beliau tidak punya winning team ya kan. Nah, itu gimana mungkin Bang? Abang melihatnya Bang? Iya, ini yang menjadi juga pertanyaan bahwa tidak konsisten ya untuk bisa mendapatkan starting 11 dari satu pertandingan ke pertandingan lain. Selalu masa dalam 4 tahun dia tidak punya suatu pemain-pemain yang ada 11 pemain terbaik yang ada yang di pikiran dia untuk dimainkan. Itu tidak, bahkan berganti-ganti dalam satu pertandingan. Sehingga ini yang menyulitkan. Ketika melawan Jepang saya pikir akan ada suatu kejutan bagus ya, misalnya diaspora semua yang bermainnya sudah menjadi anak bangsa. Tapi kemudian ada Yakob, kita tahu bersama kan, dengan Ridho ada 2. Jadi setiap bermain dia tidak punya keyakinan penuh. Semoga melawan Arab Saudi dia bisa melihat yang terbaik untuk bisa tampil ya. Apalagi kalau Eliano bisa dimainkan lagi tentunya itu menjadi harapan bagi kita, atau menantang dia dengan 11 pemain yang sudah kita ambil sebagai diaspora, apakah dia mau untuk bisa mainkan demikian. Tapi memang ada risiko juga mungkin kan bagi seorang STY untuk bisa melihat, dia akan tetap menampilkan seorang Rizky Ridho untuk ada di dalam. Namun kalau selalu STY bilang saya akan evaluasi, dari mana evaluasinya? Tidak ada menurut saya karena mainnya kita kan begitu-begitu aja. Jadi tidak ada perubahan jika berkaca dari 5 laga yang sudah betul, dilakoni. nggak ada perubahan sama sekali kan, bertahan counter. Kalaupun ada itu 15 menit pertama kita main bagus, tapi setelah itu hilang. Lawan Cina kita oke, bermain agak bagus, ball position baik, tapi kita kena counter 2 kali, kalah. Belakang juga tidak terkoordinasi dengan bagus. Lawan Jepang kemarin kelihatan di awal-awal kita bagus, ada menciptakan beberapa peluang termasuk Ragnar, ada juga dengan Rafael, tapi kemudian hilang. Jadi ini yang selalu bisa menjadi kendala buat kita, dan saya kira STY harus bisa melihat ini untuk menghadapi juga Arab. Harus yang terbaik tentunya dia ini. Karena ini kan bagi dia juga akan berbahaya untuk nasib STY sendiri. Bukan tidak mungkin kalau kemarin saya dengar dari Pak Ketua udah bilang akan ada besar-besaran untuk evaluasi ya. Nasib dia akan berbahaya, apalagi kalau kalah. Bukan tidak mungkin.
dia akan out saya pikir ya, atau seri. Karena dengan kita seri atau apalagi kalah pun peluang kita tuh kritis banget, tipis untuk bisa bersaing. Karena posisi di atas Jepang, Australia dan Arab akan berebut di sana. Praktis kita hanya ada di posisi keempat. Pertarungan kita dengan Cina, dengan Bahrain. Itu yang menjadi kunci buat kita, sulit untuk bisa ke atas. Bisa dikatakan harus lebih banyak lagi variasi serangan, Oh, iya. bisa memaksimalkan peluang yang ada sekecil mungkin. Sekecil mungkin ya, harus manfaatkan. ada itu yang menjadi masalah kan kemarin. Iya. Ketika bermain di Jepang banyak peluang tapi finishingnya kurang. Nah ini menjadi pekerjaan bagi STY tentunya untuk bisa menghadapi Arab Saudi. Setiap peluang harus menjadi gol. Tapi kan harus bermain dengan permainan terbuka lah. Kita jual beli serangan dengan Arab aja. Karena ini pertaruhan buat dia kan. Kita harus bisa mencetak gol lebih awal karena itu modal kuat. Ketika kita bisa mampu membuat gol pertama, ini pasti mental pemain-pemain kita akan naik. Tapi kalau Arab duluan itu akan berbahaya buat kita, gitu Bang Red. Nah mungkin abang melihatnya gimana nih, kan ini pertandingan penting malam nanti untuk membuka asa kita untuk melangkah ke fase selanjutnya. Ya. Nah abang melihatnya gimana, posisi STY sendiri mungkin. Apabila kita draw gitu atau kalah ini gimana maksudnya? Sementara ekspektasi publik sepak bola kita kan begitu tinggi terhadap timnas kita. Kita sudah berada di posisi di round 3, oke? Ini yang menjadi, kalau mungkin di round 2 masih STY masih dengan Vietnam, Filipina di sana, Irak pun kita tidak bisa. Itu masih oke. Tapi kalau di sini STY kan tidak terbiasa dengan pemain-pemain dari luar dari Eropa. Ini baru pertama kali bagi dia untuk bisa menangani tim-tim pemain-pemain dari Eropa. Nah, ini kan berbahaya juga buat dia. Ketika ada pemain yang bergesekan dengan dia agak sulit memang. Itu yang kita bisa kelihatan sampai saat ini. Makanya bagi STY yang saya bilang tadi pertaruhan, dia harus bisa memenangkan pertandingan ini. Karena posisi dia akan berbahaya sekali. Ya bukan tidak mungkin. Walaupun kita menang tapi dengan permainan yang tidak baik kan bisa juga dia akan digeser. Ya semoga tidak ya karena dia sampai 2027. Tapi kan semua ada di federasi, ada di ketua umum yang bisa melihat. Ya kalaupun dia digeser ya apa boleh buat untuk bisa mencari pelatih yang baru. Saya pikir itu yang menjadi resiko bagi seorang pelatih. Jadi gitu. kalau bisa kita lihat Arab Saudi aja bisa menggeser Seorang Mancini aja yang begitu. Gimana dengan federasi kita Iya. PSSI? Arab itu Mancini ya. Ini contoh Mancini 4 pertandingan 5 poin Arab. Itu digeser. Ditendang. Renald yang masuk. Apalagi dengan sekarang kita kalau kita kalah ini untuk ketiga kali kita kalah bahkan secara beruntun. Kalah dari Cina, kalah dari Jepang, kalah dari Arab. Semoga itu tidak ya kita bisa menang. Tapi kalau sampai kalah itu kan berbahaya buat kita. Akan sulit. Untuk proyek jangka panjang, untuk proyek kita ke Piala Dunia berat. Walaupun ada 4 pertandingan, Bang Gret. Tapi kekalahan ini akan membuat kita sulit untuk ini bisa. Penting banget laga malam Ini nanti. yang penting. Bagi saya ini final, harga mati buat kita. Final ada di pertandingan ini. Ya, jangan dulu berpikir kita menghadapi Bahrain akan dapat poin, menghadapi Cina kita akan ambil poin. Itu terlalu gampang kita bercerita. Kan memang mereka kan main bola juga. Cina kan akan berusaha juga untuk bisa menang. Bahrain akan bisa menang. Tapi kalau kita di sini kalah akan berbahaya, sulit buat kita. Tapi kalau kita menang, baru kita bisa berharap bahwa kita bisa menang melawan Bahrain, kita bisa menang melawan Cina. Itu dari sini dulu awalnya, begitu Bang. Dan bisa kita katakan juga pertaruhan STY juga malam ini juga. Malam ini juga akan ditentukan dia. Malam ini juga. Malam ini akan bukan menentukan tidak mungkin STY. kan evaluasi besar-besaran ini akan membuat dia akan ditendang. Ya, semua terbuka buat STY sendiri untuk keluar, gitu. Oke baik. Mungkin Bang terakhir mungkin singkat saya Bang. Prediksi skor kira-kira berapa nih Bang nanti malam Bang? Saya berharap kita menang sudah pasti. 1-0 paling penting adalah menang. 1-0 sudah cukup buat kita. Pokoknya Kan 3 poin. Itu yang poin. paling penting. 1-0, 2-1, mau 3-2, yang penting kita harus bisa menang. Dan saya pikir terbuka buat kita. Peluang itu ada. Asal kita bermain lebih enak, lebih menikmati permainan, bermain lebih terbuka. Kalau kita hanya bertahan, dipaksa untuk terus bertahan dan counter, akan sulit untuk menghadapi Arab. Karena Arab kan sekali lagi saya bilang, mereka butuh menang melawan kita. Mereka akan bermain habis-habisan untuk bisa mencetak 3 poin itu. Bermain lebih agresif pokoknya. Agresif. Itu yang saya inginkan. Terima kasih Sama-sama. Bang Roban atas waktunya dan ulasannya pada pagi hari ini. Terima kasih banyak. Ya pemirsa, itulah bincang-bincang kita. Semoga doa dan dukungan dari publik sepak bola tanah air bisa membakar semangat dan motivasi para pemain Garuda kita untuk bisa meraih kemenangan perdana malam nanti di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan.